بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله، في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا من كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. هل تذكرتن أين وصلنا في لقائنا الماضي؟ Ibu masih ingat sampai mana kita di pelajaran yang lalu? Bukan. ما زلنا في الدرس 11 ووصلنا في التمرين 13. Kalau tidak salah. Kalau tidak salah kan berarti benar kan, Om ya? Baik, kita kemarin di bagian kedua dari pelajaran ke-11 Al-11, dan kita membahas tentang harful istiqbal, itu sa dan saufa, menunjukkan waktu yang akan datang. Itu kalau kita artikan akan, maknanya hanya saja kalau sa itu waktunya akan dalam waktu dekat, kemudian saufa itu akan tapi masih lama, dan tidak mempengaruhi i'rab sama sekali. Tidak mempengaruhi i'rab sama sekali. Berikutnya kemarin kita membahas amma. Amma itu huruf untuk rinci, dan biasanya amma ini bisa di depan susunan kalimat, bisa di tengah susunan kalimat. Tapi kalau misalnya ada amma, itu biasanya setelahnya akan ada diikuti dengan fa, ya kan Ibu ya? Ya. Berikutnya kemarin kita dikenalkan dengan salah satu wazan dari masdar, baru satu, yaitu fu'ulun. Contohnya dukhulun dan furujun. Kemudian kita juga membahas perbedaan antara akhi wa akhun li. Akhi itu ma'rifah, akhun li nakirah. Kita kemarin baca tamrin sampai at-tamrin ats-tsalitsah asyara. Sampai sini kan Ibu ya? Ya. Nah, dan hadhihi al-lailah nastamir ila at-tamrin ar-rabi'a asyara. Kita akan lanjutkan ke latihan ke-14. At-tamrin ar-rabi'a asyara. Ta'ammal atau ta'ammali al-amthilata. Perhatikan. Ini maknanya di sini perhatikan. Kalau sebenarnya kalau ta'ammala ya ta'ammalu itu secara makna harfiah biasanya maknanya itu bayangkan gitu, bayangkan. Bayangkan, tapi nggak mungkin di sini maknanya bayangkan. Bayangkan. Ya, ini maksudnya perhatikan contoh-contoh berikut. Tsumma ajib atau ajibi 'anil as'ilati musta'milan amma. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan menggunakan amma. Baik, misal di sini hanya misal saja. Baik, na'am. Di halaman ini hanya contohnya saja, kemudian di halaman berikutnya baru soal-soal. طيب المثال الأول نقرأ. كررنا بعدي. أين تسكنون؟ Aina taskununa? Baik, ini sebenarnya adalah pertanyaan yang ada di hiwar. Di hiwar kemarin kalau kita ingat, kemarin di hiwar itu ada percakapan antara dua orang di dalam hafilah, di dalam bis, ya kan Ibu ya? Dan di sana banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan jawaban, di antaranya aina taskununa? Apa makna aina taskununa? Di mana kamu tinggal? Di mana kalian? Kalian taskununa, ada wawul jamaah. Kalian. Di mana kalian tinggal? Berarti di sini yang ditanyakan itu Banyak. orang banyak, ya kan Ibu ya? Tidak hanya satu orang. Nah, di sana menjawabnya, maka kalau berbeda jawabannya maka ada rincian. Kaduna ba'di.
Ikhwati yaskununa fi mahaji'il jami'ati. Ikhwati yaskununa fi jami'ati. Jami'ati. Amma ana fa'askunu ma'a qaribin li. Amma Ma ana ana askori bili. Baik. Ini untuk makna ini mungkin kita coba satu persatu. Bu Yuni, ikhwati yaskununa fi mahadi'il jami'ah. Ma makna? Ikhwati yaskununa fi mahajati jami'ah. Ikhwati. Ikhwati yaskununa. Ikhwati itu jamak dari ikhwan ya Ustaz? Ikhwah. Ikhwah itu jamak dari akhun. Sama, ikhwah dan ikhwan sama maknanya. Sekarang ikhwah sekarang tinggal di Mahaja itu apa ya? Mahaji' itu jamak dari mahja'. Asrama. Mahja' itu sakanut tullab. Asrama mahasiswa. Asrama kampus maksudnya. Nah, saudara-saudaraku, mereka tinggal di asrama kampus, gitu kan, ya? أما أنا فأسكن مع قريب لي. ما معنى هذه الجملة بوستي خديجة؟ Apa yang mana? أما أنا فأسكن مع قريب لي. Ama itu apa ya? Kemarin Adapun saya tinggal dekat darinya gitu ya. Baik, pelan-pelan. Di sini qarib, di sini maknanya apa kemarin Ibu sekalian? Seperti di hewan? Kerabat. Kerabat. Oh, qarib kerabat. Korobah. Kerabat itu bahasa kita itu sebenarnya serapan juga dari bahasa Arab. Kerabat itu dari kata korobah. Korobah. Jamaknya korobat. Nah, kerabat jadinya. Kerabat. Nah, kerabat itu maksudnya apa? Orang yang mempunyai hubungan dekat. Maksudnya orang yang mempunyai hubungan saudara dekat gitu ya. Adapun saya tinggal dengan kerabat saya. Bersama salah seorang kerabat saya. Salah seorang kerabat saya. Baik. Di sini jadi menjawabnya karena di sini berbeda antara ikhwan, antara ikhwah dari yang menjawab ini dan orang yang menjawab, maka di sana ada perincian karena berbeda. Amma, pakainya amma untuk merinci jawaban menggunakan amma. نستمر المثال الثاني كررنا بعدي أتعرف الإنجليزية والفرنسية جيدا يا حامد؟ أعرف الإنجليزية والفرنسية جيدا يا حامد. مرة أخرى أتعرف الإنجليزية والفرنسية جيدا يا حامد؟ أتعرف الإنجليزية والفرنسية جيدا يا حامد. جيد. ما معنى هذه الجملة Bu Dita? تفضلي Bu Dita. Ta'rifu itu apa ya? Ta'rifu kemarin. Mana arafa ya'rifu? Mengenal. Mengenal atau
mengetahui, gitu ya. Apakah Tapi, naam, mm-mm. Apakah kamu mengetahui apa mengenal? Ya, sama ya. Inggris ya. Iya. Apakah kamu mengenal Inggris dan Prancis mengenal. dengan Ini bahasa apa maksudnya sih? Ustaz ya. Bahasa Inggris. Pelan-pelan. Naam. Kalau iya, ada bahasa. ya bertasydid dan tak marbutoh di belakang nama daerah, nama negara, itu berarti bahasa. Seperti Bahasa. Indonesia, kalau ditambah ya bertasydid Bahasa. dan tak marbutoh Indonesia. Indonesia pun Bahasa ya. itu Berarti bahasa. apakah Seperti apakah Arab. Arab itu orang-orang Arab. Kalau Arabiyah Arab. bahasa Arab. apakah kamu mengetahui bahasa Inggris dan bahasa Prancis dengan baik? Ya, Hamid. Ya. Wahaiman, Apakah kamu mengetahui bahasa Inggris dan bahasa Prancis dengan baik? Ya, Hamid. wahai Hamid, naam. Tahallah alaik. La bas, jayyid. Apakah kamu mengetahui? Atau sebenarnya di sini juga apakah kamu menguasai, bisa juga maksudnya seperti itu, kita terjemahkan secara ma'nawiyah, bukan secara harfiah. Secara harfiah betul tadi mengetahui, gitu ya. Nastamir. Di sini yang ditanyakan ada dua hal, yaitu al-Injiliziyah wal Faransiyah, atau Angliziyah wal Faransiyah. Bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Maka di sana mungkin jawabannya antara bahasa Inggris dan bahasa Prancis berbeda, maka harus dirinci, gitu kan Ibu ya? Tayyib. Karena ba'di. Ammal Ingliziyatu fa'arifuha jayidan. Amal Inggrisiyatu arifuha jayidan. جيد. وأما الفرنسية فدرستها قبل سنوات ولكني نسيتها الآن. وأما الفرنسية Fadarastuha qabla Nu'aid marratan ukhra. Sanawatin ya. Kita coba ulang sekali lagi Ibu sekalian. Wa ammal faransiyatu fadarastuha qabla sanawatin walakinni nasituha al-ana. Allah anaikunna jami'an. wa Amal Faransiyatu lakini nasituhal ana. Lupa dia. Naam. أما الإنجليزية فأعرفها جيدا. وأشرحها، ما معنى هذه الجملة؟ Ada bahasa Inggris saya tahu dengan baik. Adapun bahasa Inggris saya menguasainya dengan baik. Saya mengetahuinya dengan baik. Padahal enggak, Ustaz. Bagaimana? Ustaz, padahal enggak. Padahal enggak. Tapi orang-orang Arab sekarang itu, memang banyak yang bagus bahasa Inggrisnya. Banyak yang bagus. Anak-anak muda itu lebih suka bahasa Inggris, kenapa? Anak-anak muda di Arab. Ya itulah. Kan dia udah bisa bahasa Arab ya, dia belajar bahasa Inggris. Tapi bahasa Arab mereka itu kan begini, Ibu sekalian, orang Arab zaman sekarang itu sebenarnya mempelajari bahasa Arab itu sebenarnya seperti kita belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab sehari-hari mereka itu sudah berbeda dengan bahasa Arab baku, dengan bahasa Arab fusha. Bahasa Arab sehari-hari mereka itu menggunakan bahasa amiyah, ya kan Ibu ya? Nah, bahasa amiyah itu tidak terikat dengan kaidah sama sekali. Yang penting ngomong aja udah. Waduh. Tapi kalau bahasa Arab fusha itu seperti yang kita pelajari seperti ini. Jadi mereka kalau misalkan belajar bahasa Arab fusha itu ya seperti kita belajar bahasa Arab seperti ini.
eh, Kayak kita belajar bahasa Indonesia gitu kali. mungkin, tapi memang bahasa amiyah itu memang bahasa amiyah itu kalau diruntut itu pasti ada akarnya dari bahasa Arab Fusha. Tapi lafadznya itu sudah banyak yang bergeser, kemudian ada juga serapan-serapan dari bahasa lain, kemudian tidak tidak terikat dengan kaidah gitu kan. Nah, jadinya ya sama saja mereka. Tapi kalau misalkan dalam acara-acara resmi, dalam misalkan konteksnya dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian dalam penulisan-penulisan itu tetap menggunakan bahasa fusha yang kita pelajari seperti ini. Tapi kalau percakapan sehari-hari udah amiyah, semuanya amiyah gitu. Tapi kalau dalam ceramah itu masih pakai bahasa fusha, masih bagus. Ya gitu lah. Dan memang ya pengaruh lingkungan dan zaman itu anak-anak muda itu sudah jadi kecondongan mereka itu sudah berbeda. Termasuk di Arab itu anak-anak misalkan di Saudi, adanya tuh ya jauh berbeda lah dengan negara-negara yang lain. Generasi. Enggak memberikan Karena taufik udah kepada lebih kita semua. terbuka juga kali ya, Ustaz. Nah, Udah lebih terbuka, konser musik aja juga udah ya, banyak juga kan di sana. konser musik, Smackdown, Smackdown di kampus. Ada nyawa gedung kampus buat pertunjukan Smackdown. Astagfirullah. Ya gitu lah. Tapi Iya. Dan kalau misalkan kita dengar cerita-cerita, misalkan cerita-cerita teman-teman yang kuliah di Saudi gitu ya, itu justru misalkan kalau misalkan di sana itu di dalam kelas itu ada orang Saudi, ada mahasiswa Saudi, itu kelihatan malasnya gitu. Oh. Mahasiswa Saudi sendiri itu malas-malas gitu. Oh my dear. Ya memang mentalnya itu seperti itu lah. Kalau ketika sudah menjadi pegawai pun, kalau kita lihat misalkan di Libya ini jadi ya bukan ya sebagai gambaran aja lah. Jadi bukan berarti maksudnya itu terkadang itu kan orang berpikir oh negara Arab, nah itu masya Allah malaikat semuanya itu. pernah kita ada dosen dari Saudi itu marah-marah karena mungkin pernah ada yang protes ini pegawai dari Saudi tapi malah ngajarin nggak bener ngerokok cangkuan itu. Dosennya marah-marah, jangan gitu deh. Ya, emang di Saudi itu malaikat semuanya deh. Ya, orang nggak bener juga banyak juga Sama di aja. Saudi. Sama aja. Sama saja. Malaikat. Afan Ustaz, mau tanya sedikit Ustaz. Nah, Ini Faronsia atau Firensia ya Ustaz? Faransia, Prancis ya namanya. Faransia. Prancis menang. Faransia. Tapi mudah-mudahan kalah sama Maroko. Tapi super Inggrisnya kalah. Ini kok ternyata ngikutin bola juga wanita. Ya, tapi nggak masalah. Saya nggak nonton tapi ngikutin berita. Iya sama sih Ustaz. Sekedar pengen tahu Udah aja. nggak kuat nonton melek-melek kayak gitu zaman Ahlan dulu wa tuh. sahlan wa kurnia. Nah, tapi beberapa hari ini di kemarin itu ada Maroko itu menjadi idola semua negara Arab dan umat Islam sepertinya. Iya. Saudi kalah sih. Ada Masya Allah ya Maroko itu tetap negara Maroko kalau kita tahu mereka bermadhab Maliki. Madhab resminya. Dan mereka tetap istilahnya tuh keislaman mereka itu kuat. Keislaman mereka itu kuat. Dan mereka berani menjaga harga diri mereka, menjaga harga di keislaman mereka. Termasuk kalau kita lihat itu meskipun ya ini main bola itu, tapi syiar Islamnya tetap dijaga itu. Misalkan setiap
lolos sujud syukur, kemudian langsung menyapa ibunya, kan? Kemudian juga mengibarkan bendera Palestina. Dan negara-negara Islam yang lain juga ikut bangga. Negara-negara Islam yang lain ikut bangga. Ya setidaknya momen seperti ini yang menunjukkan kalau kita umat Islam itu masih hati kita itu masih bersatu. Hati kita masih bersatu. Maksudnya, maksud saya itu kita senang dan bangga ketika saudara Islam yang lain merasakan kebahagiaan, dan kita juga menunjukkan bahwasanya kita juga terluka karena kesedihan umat Islam yang lain. Kalau kita lihat pemain-pemain timnas Maroko itu tetap setiap kali selesai pertandingan tetap mengibarkan bendera Palestina. Nah, Maroko itu adalah negara pojokan di Afrika, Mas. Negara pojokan Afrika. Tapi Afrika itu bagus, Mas, insya Allah. Yang ya biasanya negara miskin itu, meskipun negara miskin itu kalau secara keislaman baik itu, masya Allah malah. Seperti di Sudan, itu kan dekat-dekat sana kan ada Maroko, kemudian Sudan, kemudian Mauritania. Itu masih banyak memproduksi ulama di sana. Kalau misalkan di Sudan, di Mauritania itu pembelajaran agama dari kecil itu masih sangat terjaga sekali. Menghafal Al-Quran, kalau misalkan menghafal Al-Quran di halaqah-halaqah seperti itu masih sangat terjaga sekali. Meskipun ya negara miskin, menghafalnya di luar ruangan itu, di atas tanah seperti itu. Dan dan apalagi Mauritania itu terkenal dengan kuat hafalannya, dan Sudan juga demikian kuat hafalan. Kalau Sudan itu yang paling dikenal itu hadis. Dan kalau Mauritania itu dikenal dengan fikihnya. Fikih. Dan bahasa di sana itu masih sangat terjaga, bahasa Arabnya. Bahkan dikatakan bahasa Arabnya di negara-negara Timur Tengah dan dibanding dengan negara Sudan itu masih bagus Sudan bahasa Arabnya. Masih terjaga gitu, masih terjaga. Alhamdulillah. طيب نستمر مهد. طيب tadi Bu Anita, وأما الفرنسية فدرستها قبل سنوات ولكني نسيتها الآن. ما معنى؟ Dan adapun bahasa Prancis, saya apa sih belajar ya. Saya sudah pernah mempelajarinya. Saya فدرستها قبل سنوات. Saya pernah mempelajarinya qabla sanawat, bukan qabla sanatin. Kalau qabla sanatin setahun yang lalu, tapi kalau qabla sanawat beberapa tahun yang lalu gitu, Beberapa tahun yang lalu ya. Sudah zaman kapan gitu? Zaman dekat ya. Walakinni nasituha al'an. Akan tetapi saya sekarang udah lupa. Tapi sekarang saya sudah lupa. Iyalah. Baik. Amal faran. Jadi sudah amma. Jadi di sini pakainya amma. Kita rinci. Amal injriziyatu fa a'rifuha zidan, wa amal faransiyatu fa pakai fa juga. Darastuha darasanya fi'lun, tu itu ta'nya fa'il, ha itu maf'ulun bihi, ya kan Ibu ya? Bihi, ya. Qabla sanawat, beberapa tahun yang lalu. Walakinni nasituha al'an. Sekarang saya sudah الله كنا جميعا نستمر. المثال الثالث قربنا بعد. بكم هذا الكتاب وهذه المجلة؟ بكم هذا الكتاب وهذه المجلة؟ جيد. ما معنى هذه الجملة بو يوني؟ تفضل. Bikam berapa harganya kitab ini dan majalah ini? Berapa harga kitab ini dan majalah ini ya? Jadi dua ada yang ditanya kan Ibu ya? Baik. Jika keduanya harganya berbeda maka harus dirinci menggunakan amma. Baik. Naqra al-jawab. Karirna ba'di. Amma al-kitabu fahuwa bi'asharati riyalatin. Ammal kitabu fahuwa bi'asharati riyalatin. مرة أخرى sekali lagi Ibu sekalian. أما الكتاب فهو ب10 ريالات.
Amal kitab Kitab fahuwa bi'asyarati riyalatin. وأما المجلة فهي ب3 ريالات. Wa ammal wa majalah ammal majalatu fahiya bisalasati riyalatin. مرة أخرى وأما المجلة فهي ب3 ريالات. Wa ammal majalatu fahiya bisalasati riyalatin. yalat. طبعا كنا جميعا. أما الكتاب فهو ب10 ريالات. ما معنى هذه الجملة Bu Siti Khadijah؟ Oh, adapun harga kitab itu gitu ya. Adapun 10 kitab rial. harganya 10 rial ya. 10 real. Nah, Iya. 10 real. Kayaknya nggak ada sekarang kitab harganya 10 real. Baik. Ammal kitabu fahuwa bi'10 riyalatin. Adapun kitab harganya 10 real. Paham lagi? Thumma jawabu Kurnia tafadhali. Wa ammal majallatu fahiya bi3 riyalatin. Ma ma'na? Adapun majalah ini harganya salah satu 3 rial. Naam, 3 real. Paham lagi. Bukurnya sehat bukurnya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Afwan terlambat. Naam, labas. Alhamdulillah. Hal min soal umahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Jadi ini terkait dengan contoh penggunaan amma. Kalau misalkan ada pertanyaan dan pertanyaan itu terkait dengan 2 hal atau lebih yang berbeda jawabannya, maka kita rinci menggunakan amma. Dan amma ini, jawaban amma ini boleh dari awal kita menggunakan amma, boleh dari kalimat yang kedua kita menggunakan amma. Seperti yang pertanyaan yang pertama, contoh yang pertama di sana, jumlah yang pertama jawabannya tidak menggunakan amma, ya kan Bapak ya? Ikhwati yasununa fi mahaji al-jami'ati. Baru jumlah yang kedua pakainya amma. Amma ana fa askunu ma'a qaribin li. Tapi boleh juga kita langsung dari jumlah yang pertama menggunakan amma seperti contoh-contoh berikutnya yang ba dan jim. Dan ingat kalau pakai amma maka ada penggunaan fa juga. Amma al-ingliziyatu fa a'rifuha jayyidan. Amma ana fa askunu ma'a qaribin. Wadih wahad? Hal min soal? Mau nanya Ustadz, Naam, tafadhali. berarti kalau ama itu diikutin selalu dengan fa gitu. Naam, amma selalu diikuti fa. Oh. Ya, tadi terkait dengan terjemahnya insya Allah nggak bingung Ibu ya. Memang kita nggak apa-apa sambil latihan menerjemahkan ya. Harus latihan. Supaya lebih Berarti beda sama yang ain ya Ustadz ya? Yang depannya yang ain ain. itu gitu. Oh, beda. Amma. Itu an dan ma jadinya amma. Pendek. Iya. Oh, pendek ya. Itu seperti di surat An-Naba amma. Amma itu pertanyaan, sedangkan ini amma ini bukan pertanyaan ya kan Om ya? Oh, itu pertanyaan ya. Kalau amma itu aslinya 2 kata, an huruf jar dan ma istifhamiyah yang merupakan pertanyaan tentang apa gitu kan. Tapi kalau amma ini memang asli satu huruf ini. Maksudnya satu kata gitu. Gitu ya? Iya. Jadi 2 kata an dengan ma gitu ya Ustaz. Artinya apa Ustaz? Bagaimana? Tadi siapa yang amma artinya dengan siapa gitu ya? An Ma. Siapa? An, ma mana an? Untuk ya? Dari. An itu bisa bermakna dari, bisa bermakna tentang. Jadi kalau misalkan amma berarti maknanya tentang apa gitu ya? Amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Nah. Ya, Kak. Dan amma itu mimnya pendek kan Ibu ya? Soalun akhar, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian?
عندي سؤال؟ لا يوجد. لا يوجد. نستمر إلى صفحة بعدها، نفتح الصفحة بعدها. هناك الأسئلة. نجيب من رقم 1. Coba jawab dari siapa ini maksudnya? Tadi yang terakhir saya tanya siapa, Om? Bu Bu Kurnia ya? Kurnia. Bu Kurnia. نعم إذا الآن Bu Dita تفضلي Bu Dita رقم 1. Ini persis kayak contohnya ini ya, Ustaz. نعم نعم. Pakai amat. نعم اقرأي السؤال ثم أجيبي. أين المستشفى وأين مكتب البريد؟ Nomor 1. Aina mustasfa wa aina maktabul baridu. Maktabul baridu atau maktabul baridi? Oh, baridi. Aina maktabul baridi. Baridu atau baridi? Maktabul baridi. Baridi atau baridu? Idofah ya. نعم. أين مكتب البريد؟ نعم. Maktabul baridi. Langsung jawab nanti ya, Ustaz. Gimana? Iya, langsung jawab bawahnya. Nah, langsung, nggak harus istikharah dulu. Amal mustashfa pakai fa berarti, Ustaz. Nah, kalau kita menggunakan amma maka kita gunakan fa. Tapi kalau tidak maka nggak pakai fa kita. Amal mustashfa fa amama zakal masjidi. Wa amal maktabu wa amal maktabul baridi. Wa amma maktabul baridi. Fahuwa ya. Pakai huwanya. Langsung saja. Langsung. Amal maktabul baridi fakori bin. Kenapa majrur? Kenapa majrur? Fakoribin, betul. Atau fakoriban. Fakoribin kayaknya. Adakah di sana faktor yang menyebabkan majrur? Amal maktabul baridi fakori. Ada nggak ya? Tidak ada faktor yang menjadikan majrur di sana. Ada. Bukan nggak ada huruf jar, bukan rangkaian idhofah juga kan, Om? Jadi gimana? Fakoribun bukan ya? Naam, fakoribun. Ini khabar. Fakoribun minas suqi. Fakoribun minas suqi. Jadi boleh seperti jawabannya Bu Dita tadi. Dari awal kita menggunakan amma. Ammal mustashfa fa amama fa, ada fa-nya kalau pakai amma. Fa amama dzakal masjidi wa amma maktabul baridi fa qaribun minas suqi, afwan. Fa qaribun minas suqi. Tapi boleh juga kalau yang di awal kita tidak menggunakan amma, langsung al mustashfa amama dzakal masjid wa amma baru wa amma kita baru menggunakan apa. Wa amma maktabul baridi fa qaribun minas suqi. Seperti ini ayat disebutkan. Kalau nggak bingung ya, Bu ya? Bagaimana, Om? Fa-nya kemana ya, Ustadz? Fa-nya kemana? Bagaimana, Om? Ini pakai fa ya? Enggak, Ustadz. Enggak ya. Kalau pakai amma di depan, maka kita sambung pakai fa. Tapi kalau nggak pakai amma,
nggak pakai fa. Kalau di layar Jadi- ibu sekalian di sana pertama jumlah yang pertama nggak pakai fa, nggak pakai amma, maka nggak pakai fa juga, langsung di sana al mustashfa amama dzakal masjidi. Boleh juga kalau pakai amma berarti ammal mustashfa fa amama dzakal masjidi. Gitu ya. Baik Ustaz. Nah, sedangkan yang kedua di sana wa amma, pakai amma. Wa amma maktabul baridi fa qaribun minas suq. Pakainya fa. Ya, Ustaz. Qarib. Nah. Ya. جيد. نستمر بعد مدة بأشرحه. تفضلي رقم 2. في أي كلية يدرس حامد وعثمان؟ في أي كلية يدرس حامد وعثمان؟ نعم. حامد يدرس في كلية التجارة وأما عثمان فيدرس في كلية الطب. أحسنت. الله عليك. حامد يدرس في كلية التجارة وأما عثمان فيدرس في كلية الطب. Atau fi'lunnya tidak disebutkan seperti di layar. Hamidun fi kulliyati tijarati wa amma Utsman fa fi kulliyati tibbi. Satu lagi Ustaz. Afwan. Naam. Kalau Tafadhal. jawabannya begini, amma Hamidun fahuwa yadrusu fi kulliyati tijarati. Boleh Ustaz? Boleh, boleh. Amma Hamidun fahuwa yadrusu atau langsung fa yadrusu. Yadrusu. Oh. Oke. Yadrusu. Itu kan Hamid ini sebagai mubtada kan, Ma? Khobarnya boleh. Tadi misalkan jumlah, kalau misalkan kita bilang Hamidun fahuwa yadrusu. Huwa yadrusu. Huwa yadrusu mubtada dan khobar lagi kan, Ma? Huwa mubtada, yadrusu jumlah fi'aliyah sebagai khobar. Berarti jumlah ismiyah yang huwa yadrusu itu sebagai khobar dari Hamid. Double. Tapi kalau langsung Hamidun yadrusu berarti Hamid mubtada, yadrusu itu jumlah fi'aliyah sebagai khobar. Begitu kan, Ma? Ya, Robi. Ya. Bagaimana Ibu sekalian? Soal akhir, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? La yujad? طيب نستمر. فتح الله عليك. أبو أنيتا تفضلي رقم 3. Aina dhahaba abuka wa apa nih? Akhuka. Iya ya. نعم. أين ذهب أبوك وأخوك؟ Apa ini? Dhahaba Abu Abi ya. Abu Jadi ya. Abu Pak Abi ya Ustaz ngomong. Abi, naam. Iya ya. Dhahaba Abi ilal apa ini? Mustaudof. Apa sih nih? Mustausof. Mustawsaf, naam. Mustausof fi. Mustawsaf, naam. Wa dhahaba, diulang lagi. Wa amma. Pakai amma ya Ustaz? Sebenarnya pakainya jumlah ismiyah saja. Abi dhahaba ilal Abi mustawsafi. dhahaba nggak bisa. Jadi kalau dhahaba di depan gimana Ustaz? Bisa sih kalau nggak pakai amma, tapi kalau pakai amma nanti amma itu setelahnya jumlah ismiyah. Jadi kalau sekarang kalau misalnya saya ini jawabnya misalnya gini. Dhahaba abi ila mustausofi wa akhi ila Wa amma. Oh, harus pakai wa amma ya Ustaz. Kan ini untuk merinci. Ya kan, Ma? Berarti kalau amma pakai fa dong Ustaz ya. Jadi berarti dhahaba abi ila mustausofi, amanya satu apa di depan harus dua-duanya Ustaz? Enggak harus dua-duanya. Yang penting Anda Boleh salah amanya. satu. Boleh dua-duanya, boleh yang kedua. Ini.
Oh, tapi pokoknya intinya kalau pakai ama pasti gandeng fa. Tapi kalau perkara dia mau si amanya mau dua-duanya atau salah satu nggak masalah gitu ya Ustaz. Nggak Maksud masalah. sudahnya Nah, beda. jadi yang penting ada penggunaan amma untuk merinci bisa dua-duanya atau untuk jumlah yang kedua gitu. Yang kedua, oke. Berarti kalau misalnya saya pilih salah satu aja, berarti dahaba abi ila mustausofi wa amma akhi fa ila soidiliyati gitu. Fa'ilah saydaliyati boleh, fatahallah alaik. Jayyid. Abi ila mustawsafi atau dhahaba abi ila mustawsafi. La ba'sa. Wa amma akhi fa ila saydaliyati. Fatahallah alaik. Mustawsaf, ma ma'na mustawsaf, Mahat? Klinik ya? Klinik, na'am, klinik. Biasanya praktek di klinik juga tidak, Dulu. Udah mana-mana sih. Ya, dan terus kalau Saidaliyah itu apotek farmasi ya. Apotek. Nah, kalau Saidaliyun itu apoteker. Kalau Saidalah itu Saidalah farmasi. Kalau Saidaliyah itu apotek. Ya, Ustaz. Saidaliyah. Hal min soal Mahat, ada pertanyaan Ibu sekalian? Yang tadi barusan Bu Anita Ustaz. Ya, wa amma fa'ila soidali yang itu Ustaz. Wa amma akhi. Wa amma akhi. Langsung baru fa dulu baru ila. Fa'ila saydaliyati. Wa amma akhi fa'ila saydaliyati. Soidali. Sahabatnya nggak perlu ya Ustaz. Bagaimana? Lihat. Nggak perlu disebutkan. Nggak harus, tapi kalau misalkan disebutkan juga nggak apa-apa. Wa amma akhi fa dhahaba ila saydaliyati, tidak boleh. Tadi artinya apa Ustaz? Sudah lihat. Mana saydaliyah, Mahat? Apotek. Apotek kalau yang itu mustausof Klinik. Oh, Enak. Klinik. Ustaz nanya, Ustaz. Nah, Kalau yang di depan amma itu selalu isim ya, Ustaz? Setelah amma? Setelah amma itu isim. Setelah amma itu biasanya isim, jumlah ismiyah. Kalau setelah fa itu boleh bebas? Apa aja boleh? Kalau setelah fa boleh bebas. Bebas ya? Bisa nyambung kemana aja? Nah, yang penting sopan rapi, ya. Iya, bertanggung jawab. Emangnya ujian Ustaz. Atau ke kantor lurah. Ustaz, fa-nya fa gitu aja ya Ustaz ya, fa. Fa-nya tapi tulisan fa itu harus disambung loh, ya. Oh, jadi gimana nih Ustaz? Sama ilah. Seperti di layar. Seperti di layar, di sana fa-nya itu disambung. Oh, oke. Fa'ila. Oh, ya. Jadi termasuk suku kata sambungannya begitu, Ustaz? Menjadi satu Fa kata? Fa itu sebenarnya seperti, terkadang itu fungsinya seperti wa yang merupakan kata sambung. Ya, artinya bisa hanya untuk menyambung saja atau untuk ataf, untuk artinya dan. Fa itu untuk sebagai kata sambung, atau harfun zaid juga bisa, untuk huruf tambahan saja gitu juga bisa. Seperti wa. Bagaimana? Kalau fa yang di sini bukan artinya maka gitu, bukan ya? Oh iya, jadi sebenarnya seperti halnya wa itu ada banyak macamnya. Fa itu juga kadang fa itu menunjukkan atof saja, seperti dan maknanya. Juga bisa fa itu bermakna sababiyah. Sababiyah itu menunjukkan sebab atau alasan. Atau juga hanya harfun zaid, hanya huruf tambahan saja, nggak harus diartikan gitu. Kalau yang ini tambahan ya Ustadz ya, termasuk ya. Nah, atau juga untuk menyambung ya, bisa juga itu. Oh iya. Dan secara penulisan, Ibu sekalian, seperti halnya wa itu sebenarnya itu secara penulisan itu disambung dengan kata setelahnya. Jadi nggak ada spasi. Wa dan kata setelahnya itu tidak ada spasi, itu sebenarnya.
Maka seperti fa juga, fa itu disambung dengan kata setelahnya. Kalau wa secara penulisan itu aslinya disambung dengan kata setelahnya, tapi kenyataannya tidak tersambung karena memang ekor wawu itu tidak bisa disambung, ya kan Ibu ya? Ya. Tapi kalau fa itu betul-betul bisa disambung, maka harus betul-betul disambung. Gitu Ibu ya? Ya Ustaz. Kalau kayak Fafi itu memang agak aneh sih ya Ustadz. Kalau di kuping saya kedengarannya, iya kalau Fafi, yang kayak nomor 2 Fafi itu agak aneh aja kalau di kuping saya makanya. ya Tapi ya ya nyambung jangan gitu. ya jangan Fafinya aja yang dibaca. Afi dan Fafinya Mami. Fafi. kalau Fafi nya saja yang dibaca agak aneh. Amma Utsmanu fa fi kulliyati tibbi, atau disebutkan fi'lunnya mungkin lebih enak. Amma Utsmanu fayadrusu fi kulliyati tibbi, mungkin itu lebih enak. Iya benar. Ustaz, Kalau kalau misalkan ada misalkan ada Fafi, tapi dia nggak pakai ama. Misalkan fa-nya itu maksudnya maka, itu berarti nggak sambung. Beda dengan ini. Misalkan ada kata-kata yang seperti ini juga, fa'ila atau apa, tapi maksudnya dia fa-nya itu maka. Nggak ada amanya Bisa di saja. depannya. Berarti Bisa nggak saja, nyambung ya, nggak Ustaz? Nggak Ya. nyambung berarti tulisannya. Ya, nyambung, semua fa itu disambung. Oh, walaupun maka sambung juga. Ya semua sama. Wa jenisnya apapun itu disambung. Fa Oh, juga gitu. demikian. Cuman karena wa kagak bisa disambung jadi dia terpisah gitu. Karena ekornya memang di bawah kan wa ya, Man. Itu nggak bisa disambung. Jadi seperti waw, ro, zai itu tidak bisa disambung ekornya. Maka ya berdiri seperti itu. Tapi ya hakikatnya kalau misalkan satu kata, satu rangkaian ya disambung kan gitu ya. Ya berturut-turut nggak ada spasi, maksudnya disambung di sana nggak ada spasi gitu ya. Sebenarnya penulisan wa setelah wa itu nggak ada spasi. Setelah wa itu nggak ada spasi. Dan saya teringat dulu ketika menulis tugas tulis apa kalau di perkuliahan umum tuh paper gitu ya mungkin ya. Kita ada bahas dulu tuh. Misalnya kalau dikoreksi dulu awal-awal belajar nulis paper atau ya karya tulis dengan bahasa Arab itu di antara yang dikoreksi itu wah kebanyakan dari kita dulu mengira wah itu setelah wah itu spasi. Setelah wah itu nggak boleh spasi. Salah semua kalau setelah wah spasi. Berarti kita kalau nulis itu kita pepetin ya. Nah, pepet terus. Ustaz. Iya. kalau yang nomor satunya itu Ustadz, yang kalimat keduanya berarti amal maktabu atau amal maktabu. Saya di sini tadi jawabnya amal maktabu, benar nggak Ustadz? Amma maktabul baridi, kan nggak Mas? Tadi? Bukan apa nggak ma'rifah berarti ya? Kalau setelah Ma'rifah. Ma'rifah itu. Amal maktabu ada alif lamnya kan berarti? Enggak, maktabul barid, maktabnya udah ma'rifah itu, tanpa al pun ma'rifah. Ma'rifah atau ma'rifah? Ma'rifah. Kuliahnya yang dua. Ma'rifah atau ma'rifah? Ma'rifah. Maktab, kata maktab di situ meskipun nggak ada alnya, tapi ma'rifah. Kenapa? Karena mudhofun ilaihnya ma'rifah. Masih ingat Ibu sekalian? Kata yang mudhof kepada ma'rifah maka jadi ma'rifah juga. Kalau mudhofun ilaihnya ma'rifah maka mudhof ma'rifah juga. Ya atau ya? Masih ingat Ibu sekalian? Berarti kalau ada alnya salah ya Ustadz? Kalau ada alnya justru malah kurang tepat. Karena mudhof itu kan nggak boleh ada alnya. Oh iya. Soalan akhir. Ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Yujad, bagaimana? Tafadhali. Masih agak bingung. Tadi mudhofun ilaih itu akan ma'rifah kalau mudhofun ilaihnya ma'rifah. Apakah ada yang enggak ma'rifah, Ustaz? Kok saya awalnya berpikir kalau semua idhofah itu ma'rifah jadinya. Salah ya? Tidak demikian. Oh, tidak selalu ya? Tidak selalu. Oh. Bisa saja kita bilang misalkan kitabu
talibin. Bisa boleh juga kitabut talibi. Ya kan Ibu ya? Iya. Nggak masalah. Oh, Saya, gitu. Ya, ya. Yang gak boleh yang mudofnya gitu ya Ustaz ya. kalau mudhaf itu nggak boleh ada alnya. Kalau misalkan mudhafun ilaih boleh nakirah, boleh ma'rifah, bebas. Mudhafun ilaih itu bebas. Ya. Dan kita dulu ketika menyebutkan macam-macam ma'rifah itu ada 7 sebenarnya, ya kan Ibu ya? Iya. Kalau ma'rifah. Termasuk si mudofun ilaih ini ya. Betul. Ma'rifah itu ada 7 macam. Jadi ma'rifah itu tidak hanya yang diawali al saja, tapi juga ada kata yang lain yang tidak diawali al tapi ma'rifah. Nah, ma'rifah itu ada 7. Yang pertama yang diawali al. Kemudian ismul alam. Ismul alam itu semuanya ma'rifah. Nama orang, nama daerah, nama merek, semuanya ma'rifah. Kemudian ismul isyarah. Ismul isyarah semuanya ma'rifah. Kemudian ismul mausul, alladzi, allati, dan turunannya itu semuanya ma'rifah. Kemudian ismul dhamir, dhamir, semua dhamir ma'rifah. Gitu kan ya Bu ya? Iya. Terus al-mudhafu ilal ma'rifah. Kata yang mudhaf kepada ma'rifah. Atau kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka mudhaf jadi ma'rifah juga. Yang terakhir, kemarin nakirah ghairu maksud. Nakirah maksudah. Nakirah maksudah itu juga ma'rifah. Kemarin kita membahas yang al-munada itu kan ya? Munada kalau misalkan ya talibu. Ya talibu itu nakirah maksudah. Jadi bentuknya nakirah tapi ada seseorang yang dimaksud. Maka itu ma'rifah juga sebenarnya. Kita sudah mempelajari tahu ini sekalian yang munada yang mufrad dan munada mudhaf. Sudah kan Ibu ya? Sudah, Ustaz. Di sana kan kita sempat menyinggung Munada yang nakirah maksudah dan nakirah ghairu maksudah. Nakirah maksudah itu bentuknya nakirah, tidak ada alnya, tapi ada seseorang yang dimaksud. Maka itu sebenarnya ma'rifah juga. Nah, itu belum itu, Ustaz. belum nakirah maksudah belum Ustaz. Iya. Nanti semester 8 mungkin. Kalau saya bahasnya sekilas saja sih kemarin ketika membahas tentang al-munada al-mudhaf, munada mudhaf. Ustaz ya. Afwan. Abu Bakri itu jadi Itu mansub ya Ustaz. Bagaimana Om? Nah, munada yang mudhaf itu mansub ya? Munada kalau mudhaf mansub. Nah, ya Abdullah. Ya, itu Ya sudah yang Abdullah. Nah, sudah ketika itu kalau tidak salah saya sekilas menyinggung tentang nakirah maksudah. Maksudah belum Ustaz. Belum, Ustaz. Ingat saya Masa? sih. Belum, Yang Ustaz. maksudah belum. Iya, saya membahasnya cuma sekilas saja ketika itu. Oh ya mungkin. Karena di sana contohnya, di sana ada contohnya misalkan dulu ya Muhammadu, kalau itu jelas ya Muhammadu, Muhammad itu ma'rifah, ya kan Ibu ya? Jelas. Tapi setelahnya di sana ya talibu, ya ustadzu, itu tidak ada alnya, bukan Iya. ism alam, tapi ma'rifah itu, ma'rifah. Kenapa? Kalau kita katakan karena itu tadi nakirah maksudah. Kalau misalkan ada satu kelas di sana ada banyak tulab, saya ngajar misalkan satu kelas itu banyak tulab, kemudian di sana ada satu talib yang ngantuk misalkan. Terus saya bilang ya talibu la tan'as atau la tanam. Ya talibu, saya bermaksud berbicara dengan talib yang ngantuk itu tadi. Ya talibu la tanam. Kalau saya bilangnya ya talibu itu berarti ada satu orang yang saya maksud. Tapi kalau saya bilangnya mansub misalkan ya taliban la tanam, itu berarti ini peringatan untuk semuanya. Jadi betul-betul nakirah ya taliban la tanam. Tapi kalau saya bilangnya ya talibu, itu nakirah maksudah. Bentuknya nakirah lafadznya, tapi ada seseorang yang dimaksud. Gitu ya? Ya, Ustaz. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau itu Ustadz, kalau dibanding di halaman sebelumnya, dia kan ma'rifah ada alnya. Itu karena dia bukan idofah ya Ustadz, berarti dia boleh yang pakai mana, al. Di halaman sebelumnya kan yang huruf ba amal inkiliziyatu
Karena bukan idofah berarti boleh gitu ya. Naam. Kalau bukan mudhaf ya boleh saja ditambah Iya, al. boleh. Kalau mudhaf nggak boleh ditambah, nggak boleh diawali al, nggak boleh tanwin, gitu kan, Mas? Oh iya, iya. Soalun akhar, Belum la ada yujad. lagi. Yujad. طيب نستمر إلى صفحة بعدها. هناك التمرين الخامسة عشر. Latihan ke-15 Ibu sekalian, ta'ammal al-amthilah al-atiyah. Kita hanya diminta untuk memperhatikan saja. Ya, diperhatikan. طيب نقرأ هذا kita baca Ibu sekalian. المثال الأول كررنا بعدي. جاء أخي من مكة. ما معنى جاء أخي من مكة؟ Saudaraku telah datang dari saudaraku telah datang dari Makkah. لكن بجانبه كررنا بعدي. جاء أخ لي من مكة. Ja'a Makkata. Kalau kita artikan berbeda atau tidak Ibu sekalian? Berbeda. Apa makna ja'a akhun li min Makkah? Telah datang saudaraku dari Mekah. Salah seorang saudaraku telah datang dari Mekah. salah seorang. Salah Aku seorang. li. Jadi ja'a akhun li itu sama maknanya dengan ja'a ahadu ikhwati. Ahadu ikhwati. Oh, sama. Begitu. Jadi gimana tuh Ustaz? Telah datang. Maknanya ya Ustaz ya. Salah satu saudaraku. Saudaraku telah datang. Nah, tadi pelan-pelan. Kita kemarin sempat menjelaskan kalau kita menerjemahkan, maka kita harus yang kita terjemahkan terlebih dahulu adalah pokok pembahasannya, ya kan, Mas? Atau subjeknya. Kalau di dalam jumlah fi'liyah yang menjadi pokok pembahasan atau subjek itu adalah fa'il, ya kan Ibu ya? Jadi kalau kita menerjemahkan jumlah fi'liyah jangan diterjemahkannya fi'lunnya dulu, enggak, tapi fa'ilnya dulu. Nah, seperti tadi sudah bagus ja'a akhi min Makkah, saudaraku telah datang dari Mekah. Gitu kan, Mas? Kemudian ja'a akhun li min Makkah juga telah datang atau salah seorang saudaraku. Salah seorang saudarakunya dulu, bukan telah datangnya dulu. Salah seorang saudaraku telah datang dari Makkah. Gitu, Mas? salah satu saudara. Jadi salah kalau seorang. dipanjangkan, Salah Gimana? satu. kalau dipanjangkan itu yang kedua ja'a ahadun ikhwati min Makkah gitu ya. Itu bukan dipanjangkan, itu maknanya sama. Jadi yang di dalam kurung itu penjelasan, maknanya sama seperti ja'a ahadu ikhwati. Salah seorang saudaraku telah datang, gitu. Oh, salah seorang saudaraku. Ahadu ikhwati kan salah seorang saudaraku, gitu ya. Jadi intinya di sini Ibu sekalian, intinya di sini seperti kita bahas kemarin, kalau kita bilang akhi itu berarti ma'rifah. Maksudnya ma'rifah itu kalau yang kita ajak bicara itu sama-sama mengetahui apa yang kita bicarakan. Ja'a akhi min Makkah. Ja'a akhi berarti yang orang yang kita ajak bicara itu kemungkinan besar itu mengenali saudara yang kita maksud. Saudara yang datang ini siapa? Gitu, Mas. Tapi kalau misalnya akun li ini nakiroh Ibu sekalian. Nakiroh penggunaannya bagaimana? Kalau orang yang kita ajak bicara itu tidak mengetahui siapa yang kita maksud. Ja'a akhun li telah salah seorang saudaraku telah datang, gitu ya. Ja'a akhun li. Ini nakiroh, gitu ya. Wadih Mahat? Ya, wadih. Meskipun ya sebenarnya dalam percakapan sehari-hari sekarang zaman sekarang ini kayaknya jarang dipakai untuk akhun li, shadiqun li, qaribun li, itu jarang dipakai ya. Semuanya pakainya akhi, shadiqi, qaribi, zamili. Seperti itu biasanya kalau praktek kenyataannya. Tapi sebenarnya kaidahnya seperti ini. Begitu ya, Bu ya? Jadi untuk percakapan itu lebih simpel. طيب نقرأ المثال التالي كررنا بعدي
ذهبت لزيارة صديقي. Zahabatu ما معنى هذه الجملة؟ ذهبت لزيارة صديقي. Aku pergi untuk mengunjungi saudaraku. Sodiki apa sih? Temen ya. Temanku. Saya pergi untuk mengunjungi temanku. Untuk berkunjung kepada temanku. طيب. ثم الجملة بعدها كررنا بعدي. ذهبت لزيارة صديق لي. Sodikin ya Pak? صديق. Sodikin li. نعم لزيارة صديق لي. نعم. ما معنى ذهبت لزيارة صديق لي؟ Saya pergi untuk mengunjungi salah satu temanku. salah seorang temanku ya. Salah seorang temanku. Sodikin li, kayak Bruce Lee gitu ya. Sodikin. Ya jadi Sodikin li. Salah satu temanku ya. Nah, salah seorang temanku. Ya. Baik. Seperti tadi, kalau sodiqi itu berarti ma'rifah. Sedangkan sodiqin li itu berarti nakirah gitu kan namanya. Maknanya sama li ziyarati ahadi asdiqai. Untuk mengunjungi salah seorang temanku. Ya. Wadih Mahat? طيب ثم المثال الثالث كررنا بعدي أسكن مع قريبي. جيد. ما معنى أسكن مع قريبي؟ Saya tinggal bersama kerabatku. Saya tinggal bersama kerabatku, gitu ya. ثم أسكن مع قريب لي. Askunu ma'a qaribin. ما معنى؟ Saya tinggal bersama kerabatku. Saya tinggal bersama salah seorang kerabatku, gitu ya. Jadi ma'a qaribin li maknanya sama seperti ma'a ahadi aqribai. Salah seorang kerabatku. Insya Allah tidak bingung Ibu ya untuk perbedaannya antara yang kita mengatakan misalkan qaribi atau qaribun li. Qaribi berarti ma'rifah. Qaribun li berarti nakiro. Ada bedanya tuh Ustaz ya? Bagaimana Om? Ya Ustaz. Yang koribin yang apa? Yang digabung, yang ma'rifah itu apa namanya? Mufrad. Ketika qorib nakira menjadi jamak. Ikhwati asdiqoi Enggak, itu maknanya Om. Jadi maknanya sama. Maknanya sama seperti itu. Kalau misalkan akhun li tetap nakir, tetap mufrad. Akhun li, shadiqun li, qaribun li, tetap nakir atau afan, tetap mufrad kan namanya. Tapi kalau misalkan maknanya diidhafakan dengan ahad, maka di sana ahadu ikhwati na'am jamak. Kalau diidhafakan dengan ahad, na'am. Ahadu asdiqai, ahadu aqribai, afan. Jadi kalau misalkan diidhafakannya dengan ahad itu mudhafun ilaihnya jamak. Nah, karena ahad itu kan salah seorang gitu ya. Salah seorang kemudian dari jamak biasanya salah seorang atau salah satu dari jamak. Teman-teman. Tapi kalau misalkan yang pembahasan kita sekarang itu kan fokusnya pada rangkaian bedanya antara qaribi dan qaribun li, shadiqi dan shadiqun li. Itu kan ya? Jadi kalau yang itu tetap tidak dirubah menjadi jamak. Akhi dan akhun li. Nah. Baik. Afwan, yang kalau ahadu akrobin li itu Aqribai. akribai itu masuk itu ya
adat ma'dud yang mudhafun ilaih itu karena itu jadi mudhaf itu kan? Bukan. Ini idhofahnya idhofah yang bermakna min. Jadi salah satu dari atau salah seorang dari gitu. Maknanya seperti itu. Lain hitungan itu lain ya. Beda. Itu berlaku hanya untuk ahadun saja. Nah, biasanya seperti itu. Misalkan dan ahad itu biasanya sih memang ahad itu tidak hanya sebagai adat, ahad itu terkadang juga bermakna seseorang, satu orang gitu. Seseorang. Ahadun. Dan kalau kita biasanya mendengar ceritanya Bilal dulu, Bilal ketika disiksa, ditindih dengan batu, dia bilang ahad. Itu maksudnya apa? Allah Maha Esa gitu kan. Tapi kalau misalkan kita misalnya dalam jumlah misalkan jaa ahadun min kharijil bilad, jaa ahadun, salah seorang telah datang dari luar negeri gitu ya. Jaa ahadun min kharijil bilad. Ya ahad di situ maknanya seseorang gitu ya. طيب سؤال آخر وهذا سؤال آخر لا يوجد؟ لا يوجد. طيب إن كان لا يوجد فنستمر إلى صفحة بعدها. طيب في الصفحة بعدها هناك الكلمات الجديدة. الكلمات الجديدة berarti ini sudah tanda akhir bab gitu Mas. طيب di sana ada darasa yadrusu, ma makna? Belajar atau mempelajari, ya kan Ibu ya? ثم سكن يسكن, ما معنى؟ tinggal. tinggal. ثم شكر يشكر, ما معنى؟ bersyukur atau berterima kasih. Misalnya ashkuruka, ya berterima kasih kepadamu gitu ya. ثم نزل ينزل, ما معنى؟ جيد. ثم بحث يبحث عن, Mencari. membahas atau mencari. Nah, kalau bahasa an itu biasanya mencari, kalau bahasa fi itu membahas biasanya. Gitu ya. Jadi beda kata sambungnya maka beda makna. Thumma sa'ida yas'adu, ma makna? Naik. Naik, jayid. Arafa ya'rifu, mengenal atau mengetahui. Mata yamutu, Mati. jayid. Nasitu, Saya lupa. saya telah lupa. Nasitu, kalau nasitu ana. Kalau untuk anta? Nasita. Nasita. Kalau engkau telah melupakannya? Nasitahu. Enak tuh Ustaz. Nasi goreng nggak ada ya? Malamnya Bu. طيب di sana semua qaribun jam'uhu aqriba, bima'na? Kalau qaribun, kalau jamaknya aqriba berarti maknanya kerabat gitu ya. Thumma unwan jam'uhu anawin, ma makna? Alamat, jayyid. Alamat. Thumma bitaqah jam'uha bitaqat, ma makna? Kartu. Na'am. Thumma mahattah jam'uha mahattat, ma makna? Halte. Tergantung sih Om sebenarnya, tergantung Halte. tergantung mudhafun ilaihnya. Tergantung mudhafun ilaihnya maknanya di sini. Kalau mahattatul hafilah bisa bermakna halte, bisa bermakna terminal. Kalau mahattatul qitar bisa bermakna stasiun.
Kalau mahattatul waqud itu maknanya pom Apa ya? bensin. Oh, SPBU. SPBU itu kepanjangannya apa? Stasiun kan ya? Pengisian bahan bakar Stasiun pengisian bahan bakar umum. umum. Utang, motor umum. Tayyib. Di sana stasiun kan ya, SPBU. Pom bensin itu stasiun. Makanya istilahnya mahattah juga, mahattatul waqud. Oh, stasiun. Udah. Halte ya? Gimana? Halte juga sama ya? Nah, jadi tergantung mudhafun ilaihnya. Oh, Kalau mahattatul al-hafilah bisa bermakna halte, bisa bermakna terminal. Kalau mahattatul qitar stasiun. Kalau mahattatul waqud pom bensin, SPBU gitu ya. oh. Hattatul Waqud ya, Waqud. Nah, waqud. Mungkin Ibu sekalian kalau membaca mushaf waquduhan nas wal hijarah. Neraka itu waqudnya bahan bakarnya adalah an-nas wal hijarah, manusia dan bebatuan ya. Bahagia. Ustadz, maaf Ustadz, yang Nah. tadi unwanun apa unwanun ya. Terus Boleh jamaknya tanwin karena ini bukan isma alam. Naam. kalau Ma'anawinu. anawinu. Ya Ustadz. Alamat ya Ustaz? Apa Nah. sih artinya? Alamat. Ya. Anawinu itu tidak tanwin. Alamat palsu. Itu tahun berapa itu? Yes. Mahatot. نعم. ثم ثوب جمعه ثياب ما معنى؟ Apa ya? Baju. نعم ثوب. Ya. Biasanya kalau untuk gamis laki-laki itu biasanya dibilangnya juga thaub juga. Thaub yang gamis panjang itu. طيب. ثم رسالة جمعها رسائل ما معنى؟ Surat. نعم surat. نعم. ثم حلاق جمعه حلاقون ما معنى؟ نعم بربر. Apa? Tukang cukur. Tukang cukur. Nah, dari kata halaqa yahliqu itu mencukur maknanya. Halaq itu orang yang kerjaannya mencukur gitu. Ya tukang cukur. ثم مستوصف ما معنى؟ Klinik. كلينيك. نعم. ثم صيدلية. Apotik. جيد. الرز. Nasi. Nah, jadi untuk nasi dan beras kita bisa atau boleh mengatakannya ruzun, juga boleh aruzun, boleh pakai hamzah, boleh tidak, gitu ya. ثم قادم. ما معنى قادم؟ Lupa kemarin Yang akan الأسبوع القادم. الشهر القادم. السنة القادمة yang akan datang. نعم. خيل جمعه خيول ما معنى؟ حصان. نعم. Hisonun. نعم. افتح الله عليك وافتح الله عليكم جميعا. هل من سؤال أمهات؟ Ada pertanyaan tentang pelajaran ke-11 ini? Alhamdulillah akhirnya kita bisa menyelesaikan pelajaran ke-11 ini, Ibu sekalian. Nah, tafadhali. tentang kosakata. Huyulu huyu apa Ustaz jamaknya? Khuyulun. Khaylun khuyulun. Khaylun huyulun. Oke. Huyulun. Kalau di dalam Al-Qur'an disebutnya khail. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa ribatil khail. Khail di sana disebutkan oleh dalam Al-Qur'an. Apa Ustaz artinya tadi khail? Kuda. حصان. نعم. خيل بمعنى حصان. ما معنى حصان؟ خيل. ما معنى خيل؟ حصان.
Baik. Soalun akhar. Mau tanya Ustaz. Tafadhali. Jadi untuk kosakata itu satu kosakata itu bisa banyak makna ya Ustaz ya, seperti tadi kuda, bisa hison, khair, kemudian Baik. apa kemarin itu apa ya? Nafidatun dengan syubakun, Naam. gitu Ustaz. Betul. Jadi begini ibu-ibu sekalian, kalau di dalam bahasa kita mengenal istilah homonim dan homofon, ya kan ibu ya? Homonim itu satu makna, tapi istilahnya banyak, gitu kan ya? Kalau homofon itu lafadznya sama, tapi bisa maknanya berbeda-beda. Di dalam bahasa Arab juga ada itu, dua-duanya ada. Homonim dan homofon. Homonim itu maknanya satu, tapi lafadznya berbeda-beda. Meskipun di dalam bahasa Arab itu sebenarnya itu kalau secara detail itu beda lafadz itu pasti ada perbedaannya. Beda lafadz itu pasti ada perbedaannya. Kemudian ada juga yang homofon itu lafadznya sama tapi maknanya berbeda-beda. Ada misalkan istilah madanakul benar dalam bahasa Arab itu benar itu ada tingkatannya, ada sahih, ada shawab, ada haq, ya kan ibu ya? Pernah dengar semuanya kan ibu ya? Ya, nah, Sahih, shawab, dan haqqun. Itu kalau kita artikan ke dalam bahasa kita itu ya benar, semuanya benar artinya. Tapi kalau secara lebih detail, itu ada tingkatannya ibu sekalian. Tingkatan yang paling rendah itu shawab. Shawab itu kebenaran yang tidak mutlak, jadi kemungkinan masih ada kesalahan. Makanya Imam Syafi'i ketika mengatakan beliau dengan tawaduknya beliau mengatakan qauli shawab, yahtamilul khata'. Pendapatku itu shawab, benar, tapi yahtamilul khata', mungkin bisa jadi salah. Wa qawlu ghairi khata' yahtamilu shawab. Sedangkan pendapat selainku itu salah tapi bisa jadi masih mungkin untuk benar. Shawab. Jadi shawab itu masih ada kemungkinan salahnya, gitu ya. Lalu tingkatan di atas shawab itu sahih. Tingkatan yang paling atas itu haqqun. Haqqun itu sudah pasti nggak ada kesalahan itu. Haqqun. Makanya kalau lawan dari haqqun itu apa? Batil. Kalau lawan dari haq itu batil. Kalau lawan dari shawab dan sahih itu khata'. Jadi beda. Itu yang maknanya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita sama, tapi lafadznya berbeda-beda. Tapi ada juga misalkan satu lafadz, tapi maknanya bisa berbeda-beda kalau beda konteks. Seperti dulu kita membahas masalah apa dulu? Sunnah itu ya. Sunnah itu berbeda-beda. Nah, maktab itu bisa bermakna meja, bisa bermakna kantor, ya kan ya? Ini seperti itu. Gitu ya. Soalun akhar. Baik. Jadi nampaknya sudah 9:30 lebih 3. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu ibu sekalian. Saya minta maaf sekali lagi, karena kemarin saya tidak bisa mengajar. Atau kalau ibu-ibu misalkan mau diganti waktu belajar kita kemarin diganti hari Senin, nggak masalah insya Allah ibu sekalian. Kalau tapi ibu-ibu sekalian bisa atau tidak di Senin malam? Gimana? Insya Allah. Insya Allah Ustaz. Insya Lihat aja Allah. waktu itu mungkin yang hadir berapa gitu. Iya, nanti 2 orang lagi. Yang bener nih, insya Allah bisa atau insya Allah enggak itu. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Bu Siti Khadijah insya Allah bisa. Kalau Bu Anita insya Allah bisa ya. Bu Ashraha juga insya Allah bisa. Kalau Muhammad yang lain gimana? Hari Senin. Insya Allah Ustaz. Bisa. Insya Allah bisa ya. Bukan insya Allah enggak bisa. Insya Allah. Bisa kan? Insya Allah orang Indonesia Ustaz.
Sama aja orang mana aja kayaknya. Orang Arab juga begitu juga. Bilangnya bukroh, sama ya? bukroh nih. Segera nih. Ternyata segeranya bertahun-tahun ya. Iya, Ustaz. Mau Nggak tanya apa-apa, Bu Ustaz. Ustaz. Nah, tafadhal. Afan, kita ini kan cuman berapa orang ya? Ini sebenarnya bermasalah nggak sih dengan ustadznya ya? Kemudian kayaknya kita waktunya itu waktu dari jadwal semester itu kita lebih panjang ya, lebih lama gitu. Pertama, sebenarnya kalau untuk saya sendiri tidak masalah. Saya sendiri tidak masalah. Alhamdulillah. Kalau yang kemarin saya sampaikan itu kan ya terkait dengan finansial markas. Toib. Tapi sebenarnya nggak masalah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan. Terkait dengan masalah semesternya lebih panjang ini juga nggak masalah juga insya Allah. Karena sebenarnya yang menentukan kapan ujian dan kapan libur itu sebenarnya juga saya sendiri sebenarnya kelas-kelas yang lain itu. Jadi ini tapi ya semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan. Amin, Ustaz. Dan mudah-mudahan ibu-ibu juga sabar lah. Ini lambat dibanding dengan kelas lain dan kita harus belajarnya sepekan 2 kali ini. Iya, Ustaz. Kelas lain mungkin udah mau ganti semester ya, Ustaz? Insya Allah kalau kelas lain itu kemarin saya bilang paling cepat untuk melaksanakan ujian itu tanggal 15. Itu kalau mau paling cepat. Paling lambat. Desember. Nah. Januari. Masya Allah, kita ini Ustaz, ya Allah. Kita baru mulai semester. Kalau kita mah bebas ya Ustaz, open day ya. Alhamdulillah. Terserah Ustaznya. Ya nggak apa-apa lah, udah. Itu mah perkecualian buat kelas kita ya Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz kasih sehat, istiqomah Ustaz ya. Sabar dengan mudah-mudahan ibu. semuanya. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Amin. Mungkin nanti untuk hari Senin besok. Senin itu besok ya. Nah, hari Senin besok saya akan pastikan lagi ibu sekalian bisa belajar atau tidak. Saya tanyakan di grup nanti Om. Kalau lebih dari 4 kita belajar ya Ustaz. Bagaimana Om? Nah, insya Allah. Kita belajar. Nah, kalau berempatnya misalkan Pak ada Ustaz apa siapa? Berempat ayo, berlima kan Ustaz. tapi kalau 2 orang kan nanti ya gimana gitu. Kasihan yang lain. Ya nggak usah Ustaz. Iya nggak usah kalau sedikit. Nah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu ibu sekalian. Baik Ustaz. Saya minta maaf. Saya banyak salah. Banyak ngomong kan banyak salah. Ustaz. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan saleh. Dan semoga kelahiran mereka generasi mulia. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan mungkin juga semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan husnul khatimah kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.